Bapak melakukan pembelajaran ya, dan juga saya melakukan observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang termasuk dalam pasca observasi. Ini juga saya juga akan ada beberapa pertanyaan Pak Chandra ya, mungkin yang akan saya pertanyakan yang sesuai dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Chandra. Mungkin nanti di sini ada nilai positif yang akan timbul apabila memang kita maknai secara baik. Untuk itu kita masuk dalam pertanyaan pertama Pak Chandra ya. Mungkin yang pertama adalah menurut Pak Chandra setelah bagaimana pendapat Pak Chandra setelah menyajikan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Pak Chandra? Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin dan disupervisi oleh Pak Sony, saya jadi mengetahui apa kelebihan dan kekurangan saya dalam menyampaikan proses pembelajaran ini, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi tentunya Bapak juga menyikapi beberapa hal yang bisa nanti menjadi reflektif Pak ya ke depannya, bahwasanya ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki secara maksimal nantinya. Kemudian pertanyaan kedua Pak ya, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang telah direncanakan menurut Bapak? Setelah saya merancang RPP dan perangkatnya, saya merasa sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rancang. Proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan apa yang saya rancang ini Pak ya. Menurut saya sudah sesuai. Berarti secara keseluruhan pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran sudah Bapak buat. Tentunya berarti sesuai Pak ya dengan apa yang sudah Bapak rencanakan sebelum observasi Pak ya. Kemudian di poin ketiga Pak, dapatkah Bapak ceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan nih Pak dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Hal yang memuaskan yaitu dari keaktifan siswa dan semangat siswa tersebut Pak dalam mengikuti pembelajaran. Karena dalam mencapai tujuan pembelajaran itu butuh keaktifan siswa tersebut supaya pembelajaran itu bisa tercapai. Iya, tentunya memang semangat guru itu melihat apabila anak-anaknya lebih semangat di pelajaran ya. Nantinya bisa mengeluarkan apalagi yang bisa harus dilakukan untuk anak-anak tersebut. Untuk poin keempat Pak ya, menurut Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu kira-kira gimana Pak? Untuk ketercapaiannya kira-kira sampai 85% Pak sudah tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, berarti sesuai Pak dengan RPP tadi Pak ya, mulai dari pendahuluan atau sampai ke penutupnya Pak ya, mulai dari pembukuan penutupnya sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di RPP tersebut. Kemudian Pak ya, di poin kelima Pak ya, di sini apa yang menjadi kesulitan siswa menurut Bapak yang Bapak lihat dalam proses pembelajaran tersebut? Kesulitan siswa tersebut adalah bagaimana siswa menyampaikan hasil dari pembelajaran tersebut. Siswa itu masih sulit mengambil kesimpulan dari suatu pembelajaran, kemudian siswa juga masih malu-malu gitu Pak untuk menyampaikan mempresentasikan hasil pembelajaran tersebut tadi. Oke, berarti memang anak-anak belum berani Pak ya untuk menjelaskan apa yang sudah dipelajari atau keseluruhan yang ada dalam pembelajaran. Untuk poin ke-6 Pak ya, apa yang menjadi kesulitan Bapak? Kesulitan saya itu mempertemukan antara keinginan guru dan peserta didik dalam memahami suatu metode pembelajaran tersebut Pak. Jadi jalannya metode tersebut sulit untuk menyampaikannya ke siswa. Berarti ini tergantung dalam proses saja Pak ya, mungkin Pak ya kita sambil berjalan dalam pembelajaran juga sambil melihat karakteristik anak juga Pak nantinya. Untuk poin 7 Pak ya, adakah alternatif lain yang Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran? Alternatif lainnya mungkin saya akan memberikan pemahaman-pemahaman kepada siswa bagaimana cara mengambil sebuah kesimpulan dalam pembelajaran. Kemudian memberikan siswa tersebut penjelasan bagaimana supaya siswa lebih nyaman dalam memberikan pendapat, menyampaikan sebuah kesimpulan dalam pembelajaran tersebut. Berarti nanti ada sedikit pembelajaran Pak ya mengenai bagaimana cara mereka menarik kesimpulan dan juga
mungkin ada permainan khusus nanti Bapak itu yang bisa dilakukan nanti Pak ya. Untuk poin 8 di sini kita merefleksi diri juga Pak ya, apa saja yang menurut Bapak tuh sudah Bapak lakukan sudah baik dalam belajar tadi, dan juga apa yang menurut Bapak tuh yang menjadi kelemahan menurut Bapak tuh bisa nanti diperbaiki gitu Pak untuk ke depannya. Dari hal-hal yang harus diperbaiki dulu Pak ya. Yang itu memberikan pembelajaran khusus dalam memberanikan anak-anak untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi saya merasa kesulitan di situ Pak, supaya siswa itu lebih berani dalam berpendapat, lebih berani dalam menyimpulkan suatu pembelajaran. Itu kesulitan yang pertama. Jadi untuk kelebihannya dari proses pendahuluan, penguasaan materi, penyampaian, pengelolaan kelas dan metode pembelajarannya menurut saya sudah baik. Ya, menurutnya juga sudah baik Pak ya. Memang ada benar kata Bapak ya, di bagian bagaimana caranya kita memberikan semangat pada anak supaya anak itu berani dalam mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. Mungkin anak juga malu Pak di depan kelas ya. Untuk poin 9, dengan demikian apa yang akan Bapak lakukan dalam pertemuan berikutnya Pak? Insya Allah saya akan memaksimalkan proses pembelajaran di kelas, kemudian khususnya menyemangati anak-anak dalam mempraktekkan bagaimana cara baik dalam menyimpulkan sebuah hasil pembelajaran, mungkin dengan memberikan activity. Jadi anak-anak lebih bersemangat Pak ya, mungkin Bapak mencari lebih banyak permainan dalam permainan secara tidak langsung anak-anak berani mengungkapkan pendapatnya. Mungkin itu saja Pak ya yang sudah dirangkum dalam observasi ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Chandra telah menjadi bagian dalam pendidikan guru penggerak, dan juga saya doakan Pak Chandra supaya cepat mendapatkan hal yang baik di diri Pak Chandra dan juga dalam pembelajaran Pak Chandra. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin